di sini ya? Ya, siap. Nah, udah, nggak apa-apa. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Endro Winarto atau yang lebih dikenal dengan sebutan Giman Entok oleh kawan-kawan peternak entok Jumbo. Mungkin dari Jawa Tengah, Jawa Timur semua sudah banyak yang kenal. Alamat kandang, alamat rumah di Desa Cepogo, RT 04 RW 05, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Yang bisa dihubungi nomor HP saya 085 225 717 690. Ya. Selanjutnya pengalaman merintis, Mas. Saya pelihara entok itu pindahan aslinya. Dulu saya itu ternak ayam, mulai ayam Jawa, terus ayam Bangkok, ayam aduan. Setiap 2 minggu sekali di kandang saya ada aduan. Saya kenal teman saya main entok, saya tanya-tanya lebih enak di peternakan entok, pakannya lebih mudah gitu loh. Akhirnya saya dari situ beli materi 1 jantan, 3 betina siapan jenis lokal. Kemudian tahun 2015 saya mulai entok lokal. 2016 di entok Rambon. Kalau entok lokal saya rugi besar, rugi badar lah istilahnya. Waktu itu disebabkan karena kurangnya pengalaman, kurangnya ilmu. Saya belajar sampai ke Ngawi, Purbalingga sama teman yang di luar kota. Saya disarankan beralih ke entok jenis Rambon. Dari situ saya sedikit-sedikit mulai dapat untung karena harga jualnya waktu itu 3 kali lipat dari harga entok lokal ya, intinya waktu itu. Selama kurang lebih hampir 2 tahun saya kenal lagi orang Purbalingga itu, disarankan untuk beli materi entok jumbo. Waktu itu saya beli 7 ekor, usia 1 bulan itu harga 150.000 per ekor. Tahun 2018 bulan Juni. Dari situ saya beli 7. Akhir tahun 2018, tahun 2019 saya dikenalkan peternak Jawa Timur namanya Mbah Muhaimin. Saya ke sana sama teman-teman satu grup, beli materi lagi. Waktu itu minti usia 1 minggu kita dapat harga 40.000. Kita ambil sekitar 30-an ekor, kita bagi sekitar 13 orang. Kita besarkan, tapi gagal total lagi waktu itu. Stres. Di sini 1 minggu bagus, sangat bagus pertumbuhannya. Tetapi setelah itu terkena virus, entah itu juga karena faktor stresnya, gagal pertumbuhan. Setelah itu gagal modot. Seperti lokal akhirnya, karena kita belum punya ilmu yang memadai, pengalaman juga belum ada. Ya dianggap belum rezeki, kita gagal, oke. Waktu itu saya sisa 2 ekor. Nah, di teman-teman juga ada yang banyak yang mati, malah bisa dikatakan gagal. Terus yang dari Purbalingga itu, dari Mas Gading Rejo, 7 ekor itu berhasil pembesaran sampai indukan. Dari indukan itu tadi sudah mulai produksi beranak. Kita jual DOE itu harga 20.000 waktu itu. Tidak laku. Harga DOE jumbo 20.000 tidak laku. Dikatakan itu jumbo palsu, abal-abal sama. Tahun berapa itu? Tahun 2019 akhir. Masuk di tahun 2020. Saya bingung sama tim, sama satu komunitas itu. Terus didol piro kan gitu. Belajar sama Mas Gading lagi, kita selalu hubungan luar kota lewat WA. Tanya-tanya Mbah Muhaimin juga.
ternyata di sana harganya lebih mahal, 40.000. Seperti saya yang beli bibit DOE tadi, pikirnya nek saya jual harga segitu kan tidak laku, akhirnya saya jual murah, ternyata malah tidak laku. Saya pengenalan di Kabupaten Jepara Pati, Demak, lapak-lapak itu toh, saya coba harga di angka 40.000. 40.000 ya. Waktu itu malah harga 40.000. 20.000 gak laku. Oke, kita jual harga 40.000. Kita jual kualitas. Iya. Satu demi satu pelanggan itu tanya, kelebihannya apa mas? Terus kita kasih tahu kalau untuk jenis ini usia sebulan bobotnya sekian, 2 bulan sekian. Kalau untuk jumbo 1 bulan udah sekian, gedenya sekian. Untuk pakan, karena saya tidak punya perhitungan pakem, ya main kiro-kiro, namanya rumahan, skala rumahan. Asal kasih makan gitu Nah, ya. asal kasih makan, gemuk, Iya. kita anggap sama aja pengeluaran untuk pakan ya. Dari jumlah, terus harga pakan ya sama. Tetapi saya pribadi punya perhitungan. Ibarat kata saya jual minti lokal dulu 10.000, Rambon waktu itu jatuh di angka 15.000. Kalau endok jumbo masih jatuh di angka 40.000. Kita ambil rata lah satu petaran 8 ekor, enggak usah banyak-banyak. Kalau 8 kali 40 kan udah di angka 300-an. Kalau kita main endok lokal saya paling bulan itu dapatnya itu 140.000 satu petarangan. Nah, dari selisih sekian itu akhirnya yang lokal Rambon saya jual aja. Saya fokus di endok jumbo. Sedikit demi sedikit kita dikenal orang. Kok harga 40.000? Terus mulai datang ke sini ke kandang. Oh, ternyata bener. Yang namanya endok jumbo itu lebih besar. Terus anak-anaknya juga lebih cepat gede. Dari situ teman-teman sudah mulai banyak yang booking waktu itu kan di Jepara, bisa dibilang ya, yang pertama lah saya punya endok jumbo itu. Jadi di Jepara waktu itu belum ada. Itu sebelumnya mas, jenengan yang piara entok jumbo itu kalau kelasnya kelas kontes atau kelas pedaging? Saya tidak tahu waktu itu pak. Yang Mas Gading itu hanya fokusnya saya diarahkan ke daging dengan kelebihan itu tadi yang genetik. Jadi fokusnya saya waktu itu ke daging, makanya saya harga DOE-nya saya jual 20.000. Itu tahun berapa ya tadi harga 20.000 ya? 2019. Oh, masih rendah ya? Nah, 2019 di 2020. Tapi nggak laku itu tadi. Nggak laku, 20.000. Dikatakan itu, di Jawa Timur aja harganya 40-50. Ada yang 100.000. Masuk adilmu 20.000. Palsu itu mestian gitu. Nah, dimarahin. Nah, banyak juga para pembeli itu yang komplain. Wah, nganu mas, kalau jualan tuh yang jujur gitu. Terus gini aja mas, monggo ke kandang saya. Lihat-lihat, kalau materi saya memang palsu, jenengan semoga lah pulang bawa gratis materinya. Ada teman yang datang, "Bro, ini bagus gitu kok, gede. Iki yo jumbo temenan." Nah gitu. Akhirnya dari situ mulai gedok tular, cara Jawa itu istilah Jawa itu gedok tular. Oh, di tempatnya Giman itu loh memang jumbo. Waktu itu tidak ada istilah jumbo kontes sama pedaging, tidak ada. Yang dikenal orang itu jumbo tok gitu ya. Nah, jumbo tok pak itu. Mulai dikenal, mulai banyak yang ambil. Waktu itu malah booking. Indian sampai ada yang 3 bulan juga. Oke, Indian tapi itu 3 bulan. Waktu itu belum ada pembagian kontes atau daging ya waktu itu ya, yang penting entok jumbo gitu ya. Nah, waktu itu saya taunya itu entok jumbo gitu. Jadi banyak yang Indian itu sampai 2 bulan 3 bulan baru dapat dari tempat saya. Indukannya cuma betina 3 ekor. Terus sebetulnya untuk entok kontes jumbo itu sejak kapan toh mas dengan bergelut di spesifik kontes gitu? Saya mulai
di Kendal itu tahun 2022 atau berapa ya? Mm-mm. Di Kendal, Ken Dedes itu saya dihubungi Mas Gading lagi itu. Terus kono sekali-kali makat kontes, wong aku wis marem makat kontes untuk juara, mosok turunan kanggo aku ra iso entuk juara kan gitu. Saya hanya persiapan kasih makan, enggak tahu waktu itu juga enggak tahu makan untuk jumbo yang bagus, bobotnya bagus atau apa enggak tahu. Kita kasih dedek, nasi sama mur kandang dari pabrik itu udah itu tok. Tanggal 20 Maret. Kontes itu kan di Kendal tanggal 20 Maret. Saya jam segini tidak ada persiapan, kepingin mangkat, kok materiku jelek, punya orang khususnya Jawa Timur, saya akui top-top. Dari itu saya jam 11 malam, saya nekat sama keponakan. Terus saya udah mangkat, kontes sih kayak opo kan gitu. Saya bawa satu jantan, berangkat. Sampai Kendal jam 4 pagi, di sana ya lingak-linguk. Linguk. Yang kenal saya siapa waktu Iya, itu kan? betul. Saya hanya ketemu sama Mbah Muhaimin dari Jawa Timur Ngawi itu. Memang dulunya juga sudah ambil dari sana kan begitu, sudah kenal dan jago, dikenalkan sama peternak Jawa Timur yang lain. Dikenalkan, oh ini yang namanya Mas ini. Akhirnya saya mulai punya temen. Iya, iya. Dari situ saya ndak, materi saya untuk kontes tak sembunyi tak umpet nih gue bawah. Belum pede ya waktu itu? Belum. Belum pede. Memang gede-gede apa tabut 6 kilo up waktu itu Pak. 7 kilo, 8 kilo. Punya saya cuma 5,9 dari rumah. Ya karena waktu itu kita ambilnya kelas Aldebias. Jadi untuk bobot kan untuk segitu masih standar. Katakan masih masuk. Yang untuk ekstrim kan di atas 6 kilo semua, 7 kilo up semua. Saya masuk di Aldebias, saya daftar. Memang dari pengumuman hasil kontes saya tidak konsen, memang punya teman saya itu lebih bagus kan. Ya. Yang untuk pengumuman terakhir juara kelas Aldebias, juara 3 sudah, juara 2 sudah. Terus waktu itu moderatornya Bion di atas panggung. Saya sama penuakan saya udah, ayo Li, juga ke mulai kan gitu. Buka pintu, ponakan saya, musik Mas aku kudu ngerti juara segini siapa. Yang dipanggil saya. Oh. Juara 1 Om Giman dari Jepara. Saya udah tahu, enggak ngeligo apa. Saya jagongan sama temen aja. Yang dari Mbah Muhaimin, terus dari tim Pendem Demak, Kang To waktu itu, Kang To Demak, sampai nyelok saya, wes jenengmu kuwi sapa kan gitu. Ojo guyon saya kan gitu toh. Memang udah kenal saya. Iya. Lah iya jenengmu sapa? Ono apa to? Lah kae lho diundang. Lah kan lingak-linguk. Diundang apa kan gitu. Malah dari panggung. Om Giman dari Jepara dapat juara 1 kelas Aldebias kan. Kaget. Nggak nyangka ya waktu itu. Nggak nyangka. Saya masih berdiri tegak gini. Lah Mbah Muhaimin, kowe iki mantenan kuwi kae lho. Jadi itu panggilan kesekian kali saya itu baru mau naik. Dipanggil sama yang Mas Kris dari Cilacap kalau tidak salah. Mas ini Mas, kowe juara 1. Nah, terus saya nyedak. Yang moderatornya Pak Jia kalau saya tidak salah itu Pak Jia. Mas, jenengmu sapa to? Om Giman to. Ayo iki lho itu. Ya terus baru naik. Tak baca beneran tak baca. Ternyata bener ada tulisannya nama saya. Nah, dari situ saya itu baru kok iso ya kan. Terus setelah itu kemudian baru dikembangkan lebih serius ya untuk ternak entok jumbonya itu ya. Dari situ pulang ke rumah saya dapat WA info dari kawan-kawan itu tadi yang tidak saya kenal. Saya dapat ucapan gini tambah semangat Mas, tambah gini ya. Akhirnya waktu itu saya terus
tambah serius. Tambah serius. Sekarang berapa entok yang jumbo yang dipelihara jenengan ini? Kalau indukan itu 4, indukannya betina tinggal sekitar 12 ekor. Itu kelas kontes semua ya? Insya Allah. Kalau untuk riwayatnya dari anak-anak yang sudah bersertifikat itu. Berprestasi. Berarti selama peternak entok ini jenengan ikut kontes dan juara berapa kali? Saya pertama di Kendal dapat juara 1. Terus di tempat lain saya memang nggak punya persiapan. Akhirnya saya nggak ikut. Yo bisa dikatakan masih mental amatiran. Terus di Blitar kemarin itu nekat berangkat bawa 1 jantan. Alhamdulillah dapat juara 1 lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan materi yang sama atau sudah ganti materi? Ganti materi waktu itu. Ganti materi. Karena sudah punya pengalaman materi kontes itu sekarang itu ya harus speknya gini-gini. Punya saya yang dulu itu kurang lah. Jadi bahwa saya ngerawat materi yang dari teman, saya rawat di sini, saya bawa itu alhamdulillah tidak disangka juga dapat juara 1. Untuk sekarang tren entok jumbo itu yang apa namanya yang laku atau yang masuk apa namanya kriteria itu seperti apa mas? Saat ini yang paling laku keras itu